Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prastani dengan NIM 1811260043 dari kelompok 1 dengan materi 5 faktor pendidikan pramuka. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar dan tujuan pendidikan pramuka. Ada 5, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 tentang Tahun 1961 tentang penganugerahan Budi Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Yang kelima, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Kemudian kedua, pendidikan kepanduan. Pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Yang pertama, belajar mengetahui atau learning to know. Yang kedua, belajar berbuat atau learning to do. Yang ketiga, belajar hidup bermasyarakat atau learning together. Yang keempat, belajar menjadi seseorang atau learning to be. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, Anggi Prastani. Anak didik. Anak didik yaitu peserta didik yang ada di dalam proses pendidikan. Dalam kegiatan kepramukaan, peserta didik yang mengikuti kegiatan digolongkan menjadi 4 golongan, antara lain yaitu golongan siaga, penggalang, panega, dan pandega. Dalam golongan peserta didik akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Adapun sebutan untuk golongan antara lain, golongan siaga adalah burung, golongan penggalang adalah regung, golongan panega adalah sangga. Dan untuk pandega tidak ada ketentuan, hanya saja sering disebut reka. Pemimpin dalam setiap kelompok disebut pinrung adalah pemimpin siaga, pinru adalah pemimpin penggalang, dan pinsa adalah pemimpin panega. Pimpinan tersebut bertugas untuk mengkoordinir kelompok tersebut. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik secara formal, informal, maupun non-formal. Maka yang disebut peserta didik yang berusia 7-10 tahun disebut pramuka siaga. Peserta didik yang berusia 11-15 tahun disebut panggelang. Peserta didik yang berumur 16-20 tahun disebut pandega, dan peserta didik yang berumur 21-25 tahun disebut pramuka pandega. Baik, materi yang selanjutnya, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kegiatan lembaga tersebut ditentukan melakukannya kerjasama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan saling tertopangnya kegiatan yang sama, kegiatan mendidik maupun bersama-samanya. Bahan-bahan pendidikan. Bahan-bahan pendidikan adalah
bahan-bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik berupa bahan tertulis seperti handout, buku modul, lembar kerja, brosur, land file, wheelchair, maupun bahan-bahan yang tidak tertulis seperti video atau film, VCD, radio, kaset, CD interaktif berbasis komputer dan internet. Bahan ajar dalam bentuk tertulis berupa materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar kompetensi. Materi pembelajaran tersebut berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diajarkan oleh pendidik dan harus dipelajari oleh mahasiswa. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Saya Ugi Saputra dan rekan saya Anggi Prasani. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.